Shalom teman-teman, kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan sekali lagi untuk datang di hadapannya untuk dapat memuji dan memuliakan namanya. Mari sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas hari yang telah Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat berkumpul beribadah untuk memuliakan nama-Mu. Saat ini kami akan memulai ibadah kami, berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah ibadah ini fokusnya hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman, saat ini kita sama-sama berdiri, kita memuji Tuhan dengan lagu King of Majesty. Kita suatu kedamaian. Dia selalu mempunyai rencana besar di dalam hidup kita. Dan mari sama-sama dengan hati yang tenang kita angkat pujian ini. Ku milikmu. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaianmu, sungguh ku
temukan wajah-Mu. Dalam pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Kekuranganku Kau tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Mari teman-teman, saat ini dengan hati yang tenang, kita datang ke hadapan Tuhan. Kita akui segala kesalahan kita yang kita sengaja maupun kita tidak sengaja. Tuhan tahu apa isi hati kita. Tetapi Dia ingin kita sendiri yang mengakuinya di hadapannya. Ya Tuhan, terima kasih atas satu minggu yang baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami telah melakukan banyak kesalahan yang telah melukai hati-Mu ya Tuhan. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu, kami meminta ampun kepada-Mu. Biarlah Engkau yang selalu mengampuni kami, dan Engkau yang selalu menuntun kami, agar kami dapat berjalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu.
Mari teman-teman, saat ini kita sama-sama mengikrarkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamat pagi, shalom teman-teman semua. Selamat pagi, shalom teman-teman semua. Hari ini kita mengucap syukur, kita diberikan hari yang baru, kesempatan yang baru untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu mengasihi akan setiap kami. Benar Tuhan, bagimu segala pujian, hormat serta syukur kami Tuhan. Hanya kami arahkan kepada Engkau Tuhan. Terlebih Tuhan, pada hari ini, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Semua kami arahkan hanya kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi kepunyaan kami. Tuhan yang begitu mengasihi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau yang sertai pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sertai hamba-Mu, sertai juga jemaat Tuhan yang di rumah yang ikut mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, shalom sekali lagi teman-teman. Senang sekali pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk pertama kalinya menyampaikan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama diambil dari satu kisah tentang seorang wanita yang mungkin sudah sangat familiar teman-teman dengar. Hari ini kita mengambil satu tema yaitu Kristus dan masalahku. Kristus dan masalahku. Kita akan bersama belajar bagaimana Kristus yang eksis dalam masalah hidup kita, Kristus yang hidup bersama-sama dengan kita dan peduli akan masalah kita. Kita akan bersama belajar dari Matius 15 ayat 21 sampai 28 dan kita juga akan melihat bagian lain di Markus 7 ayat 24 sampai ayat 30. Kisah ini adalah kisah seorang wanita, kisah seorang perempuan yaitu perempuan Siro-Fenisia atau perempuan yang dikatakan sebagai perempuan percaya. Teman-teman, kalau kita sekarang berbicara soal masalah itu menjadi eksis, menjadi ada dalam setiap kehidupan manusia. Saya ada masalah, Anda ada masalah, dan setiap kita pasti ada masalah. Bahkan dikatakan bahwa manusia dikatakan hidup kalau dia apa? Kalau dia ada masalah. Manusia dikatakan benar-benar eksis
bahwa dia hidup dan dia bernafas kalau dia apa? Kalau dia ada masalah. Jadi bersyukurlah Anda ketika Anda ada masalah, berarti Anda masih hidup. Bersyukurlah Anda ketika Anda diberikan masalah, berarti Tuhan masih memberikan kehidupan bagi setiap Anda. Kalau kita berbicara soal masalah, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita akan melihat bagaimana masalah itu muncul dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Contoh hal yang kecil, saya tidak percaya diri terhadap fisik saya. Hidung saya terlalu mancung. Aduh, bibir saya terlalu besar. Aduh, mungkin dagu saya kurang perfeksionis. Saya bermasalah dengan itu dan solusinya adalah saya melakukan operasi plastik. Atau hal yang lebih kecil lagi, teman-teman. Mungkin kita merasa bahwa kelopak mata kita kurang berbentuk kalau cewek ya. Alis matanya kurang bagus. Kita selesaikan masalahnya dengan apa? Dengan make up. Ini adalah contoh di mana teman-teman penyelesaian masalah melalui apa? Melalui hal-hal seperti dandan, seperti make up, itu adalah masalah-masalah kecil yang mungkin bisa diselesaikan dengan mudah. Masalah juga kita hadapin. Ini masalah yang agak kompleks ya teman-teman. Mungkin masalah ekonomi. Baru-baru ini kita bisa melihat bagaimana ada seseorang yang nekat mencuri beras gara-gara apa? Desakan ekonomi selama COVID-19. Itu adalah permasalahan yang dihadapi oleh orang ini. Dia bermasalah terhadap ekonominya, dia bermasalah terhadap bagaimana mendapatkan hasil, mendapatkan uang, dan karena tidak mendapatkan uang, dia lapar. Selanjutnya apa? Dia mencuri beras, dia mengambil beras. Permasalahan lain juga kita hadapi yaitu COVID-19 teman-teman. Masalah yang dihadapi oleh semua orang, masalah yang dihadapi oleh setiap orang, dan masalah yang dihadapi oleh kita semua. Kita terganggu dengan sekolah, kita terganggu dengan hal-hal yang mungkin membuat kita cemas, kita terganggu terhadap kesehatan, pekerjaan kita, ekonomi kita. Setiap hal menjadi masalah, terkhusus di dalam COVID-19, masa-masa COVID-19 ini teman-teman. Teman-teman, masalah tersebut membuat tindakan-tindakan, membuat respon-respon yang mungkin beraneka ragam. Contohnya, masalah tersebut membuat perubahan sikap, membuat hal-hal mungkin saya berubah watak, saya berubah tingkah laku. Atau masalah tersebut membuat satu pemikiran, daripada saya menghadapi masalah, lebih baik saya mati, saya meninggal. Teman-teman, selama COVID-19 ada dua kabar tentang percobaan bunuh diri, bukan percobaan ya, tetapi benar-benar bunuh diri teman-teman. Ya, kita bisa melihat bagaimana ada percobaan bunuh diri yang dilakukan karena apa? Karena COVID-19, efek dari COVID-19. Karena dari efek tersebut, efek ekonomi, efek sosial, efek kesehatan, mereka melakukan aksi bunuh diri. Kalau kita lihat di sini, kita bisa melihat bagaimana sesungguhnya manusia itu diperhadapkan dengan masalah, tetapi juga sulit untuk menyelesaikan masalah tersebut. Manusia diperhadapkan oleh persoalan dan manusia pun tidak bisa menghadapi persoalan tersebut. Banyak orang-orang yang menyerah terhadap masalahnya, banyak orang-orang yang takut terhadap masalahnya, gentar terhadap masalahnya, dan memilih jalan pintas. Teman-teman, di Jepang ada satu hutan namanya hutan Oikigahara. Ini adalah hutan di mana teman-teman banyak orang-orang yang melakukan bunuh diri, orang-orang yang melakukan pergi ke hutan itu untuk membunuh dirinya, teman-teman. Ini adalah salah satu bukti di mana orang-orang tidak siap menghadapi masalah. Hutan Oikinagara ini adalah salah satu bukti bagaimana problem terhadap permasalahan dihadapi dan manusia tidak siap terhadap hal tersebut. Manusia takut, manusia gentar terhadap hal-hal tersebut, teman-teman.
Teman-teman, kalau kita sebagai orang Kristen diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan problem, bagaimana sih harusnya respon kita? Bagaimana sih harusnya kita buat? Bagaimana respon orang percaya ketika diperhadapkan dengan masalah? Hari ini kita akan sama-sama membahas kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Matius 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Saya akan bacakan bersama-sama. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu, teman-teman semua. Matius 15 ayat 21 sampai ayat 28. LAI memberi judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan mengingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu yang berseru, "Kasihilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-murid datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia yang mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan," namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu yang seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar bagaimana menghadapi masalah dari seorang perempuan. Perempuan yang dikatakan dalam Matius 15 ayat 21 ini. Perempuan ini adalah dikatakan perempuan Sirofenisia. Perempuan percaya, perempuan bahkan dibilang perempuan yang berada di sekitar Kanaan, teman-teman. Siapa perempuan ini? Kita akan belajar bersama. Dikatakan perempuan ini berada di sekitar Tirus dan Sidon pada ayat 21. Perempuan ini adalah perempuan Kanaan. Perempuan ini adalah perempuan Kanaan. Markus 7 ayat 26 berkata bahwa perempuan itu adalah seorang Yunani kebangsaan Sirofenisia. Anaknya kerasukan setan. Dan dia, kalau kita baca selanjutnya di ayat 24, dia bukan seorang umat pilihan, dia adalah bangsa non-Yahudi, bukan Yahudi. Jadi perempuan ini adalah perempuan yang datang kepada Yesus. Perempuan Sirofenisia yang anaknya kerasukan, yang mengalami penderitaan, teman-teman. Kita akan belajar bagaimana perempuan ini menyelesaikan masalahnya. Masalahnya itu anaknya kerasukan. Kalau kita baca di ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita." Problemnya adalah, masalah yang dihadapi adalah anak perempuan dari perempuan ini kerasukan setan dan sangat menderita. Itu hal yang dialaminya, hal yang dialamin jadi masalah besar yang dihadapin itu. Bayangkan teman-teman, seorang ibu yang anaknya sakit demam aja udah panik. Ini bukan sakit demam loh, kerasukan setan. Ini masalah besar bagi seorang ibu. Mungkin kalau kalian yang perempuan belum jadi seorang ibu, mungkin belum bisa merasakan ini. Tapi bagi ibu ini adalah masalah besar. Kita akan belajar bagaimana ibu ini, perempuan ini menghadapi masalahnya.
Yang pertama adalah ketika dia menghadapi masalah, dalam menghadapi masalah, bagaimana kita perlu datang kepada Kristus. Perempuan ini datang kepada Kristus. Dikatakan, maka datanglah perempuan Kanaan itu dan berseru, "Kasihilah aku, ya Tuhanku, anak Daud." Perempuan ini datang kepada Kristus. Dia datang untuk apa? Meminta pertolongan agar Tuhan menyembuhkan anaknya. Agar Tuhan memberikan kesembuhan bagi anaknya. Teman-teman, kalau kita lihat latar belakang dari perempuan ini, sesungguhnya perempuan ini adalah perempuan non-Yahudi. Dikatakan dia adalah kebangsaan Siro-Fenisia, yang otomatis secara tidak langsung dia punya latar belakang Yunani, teman-teman. Dia punya teman-teman orang Yunani. Dia punya kerabat-kerabat orang Yunani, teman-teman. Sebenarnya kalau kita lihat, apakah perempuan ini harusnya datang kepada Yesus? Kalau kita lihat background dari perempuan ini, seharusnya perempuannya tidak datang kepada Yesus. Dia akan datang kepada dewa-dewi yang waktu itu adalah dewa-dewi yang paling dekat dengan budayanya, yang paling dekat dengan culture-nya, atau dewa-dewi yang mungkin masyarakat kenal pada waktu itu. Kalau kita lihat, teman-teman, pada waktu itu ada Dewi Askepus, yaitu dewa pengobatan, dan Dewi Hygieia, yaitu dewa kesehatan, dewi kesehatan. Teman-teman, ini adalah dewa dan dewi yang ada pada masa itu. Kalau kita gak perhatikan, gambar lebih detail, ini mungkin mirip kayak tongkat rumah sakit, atau tongkat di ambulan, atau cawan yang ada di apotik, logo cawan. Itu diambil dari sini. Sama halnya. Ternyata, culture dari perempuan itu seharusnya datang kepada dewa-dewi ini. Tetapi apa? Dia memilih datang kepada Yesus. Dia memilih untuk datang kepada Yesus. Kenapa perempuan ini datang kepada Yesus? Kenapa ia harus datang kepada Yesus? Karena dia sudah mengenal Yesus. Kalau kita lihat di ayat ke-22, maka datanglah perempuan itu dan berkata seperti ini, "Ya Tuhan, anak Daud, kasihilah anakku." Dia kenal Yesus sebagai anak Daud. Dia kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya dia datang ke situ. Dia memilih Yesus sebagai penyembuh anaknya. Dia memilih Yesus sebagai Tuhan yang memiliki kontrol akan anaknya. Teman-teman, dalam kehidupan ini, jujur, kita sering menemukan ketika kita ada masalah, ada persoalan, kita tidak datang kepada Tuhan, melainkan apa? Kita datang ke hal-hal yang sifatnya duniawi. Hal-hal yang dunia kira itu adalah solusi dari masalah tersebut. Orang-orang yang bukan Kristen mengira bahwa itu adalah solusi dari masalah tersebut. Kita seolah-olah sangat egois, tidak melihat Kristus di dalam masalah kita. Hari ini, jujur dalam mempersiapkan ini, saya tertampar benar-benar teman-teman. Tertampar karena apa? Seorang wanita Siro-Fenisia dari latar belakang yang bukan umat pilihan, dari latar belakang yang mungkin sangat-sangat dianggap tidak baik pada waktu itu, tapi dia mau datang kepada Yesus. Dia mengenal Yesus dan dia hadir mau datang kepada Yesus. Kalau Anda hari ini dihadapkan dengan satu masalah, mau nggak Anda datang kepada Yesus? Mau nggak Anda datang kepada Yesus? Mungkin kita bilang, ya jelas saya datang kepada Yesus. Ya jelas saya harus datang kepada Yesus. Tapi, apakah Anda bisa konsisten ketika Anda diperhadapkan dengan masalah, Anda mau datang kepada Yesus? Oke, masalah yang pertama kita datang kepada Yesus. Masalah kedua, masalah ketiga, apakah kita mau datang kepada Yesus?
untuk konsisten datang kepada Yesus dalam setiap masalah itu penting. Karena jati diri kita sebagai orang percaya mengharuskan kita untuk datang kepada Sang Sumber dari segalanya dalam setiap masalah kita, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, teman-teman semua, selanjutnya, bagaimana perempuan Sirofenisia ini menghadapi masalahnya? Apa yang harus kita belajar dalam menghadapi masalah? Dalam menghadapi masalah, kita harus percaya bahwa Kristus tidak meninggalkan kita. Dalam menghadapi masalah, kita harus percaya bahwa Kristus tidak akan meninggalkan kita. Teman-teman, hal yang menarik ketika kita lihat bagian ini, ketika kita lihat teks ini teman-teman, ada satu sikap dari Yesus, sikap dari Kristus yang kelihatannya nggak baik. Tapi kalau kita nggak lihat endingnya, kalau kita nggak lihat akhirnya, kalau kita baca separuh-separuh, mungkin kita bilang, oh benar, Yesus nggak baik. Tapi kita mau lihat bagaimana kita percaya kepada Yesus yang baik, percaya kepada Yesus dan kita tidak meninggalkan Dia. Teman-teman, kita mau lihat percakapan dari perempuan ini. Pertama ya, percakapannya. Perempuan ini bilang, kasih aku ya Tuhan, anak Daud, karena anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus menjawab seperti ini. Yesus merespon seperti ini. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Kalau istilah anak sekarang, ini perempuan udah minta tolong nih, datang kepada Yesus nih. Yesus kacangin, Yesus diamin. Asik kayak gini, lu udah ada masalah sama teman lu, kamu ada persoalan sama teman lu. Saya contohnya lagi ada masalah nih, saya mau curhat sama contoh Anton. Contoh Anton, dengar ya, saya ada masalah. Tapi apa? Contoh Anton diem. Kalau contoh Anton yang kacangin aja kita, diemin saya aja, saya bisa sakit hati. Apalagi Kristus. Oke, ini yang pertama. Dia didiamin, dia dikacangin oleh Kristus. Yang kedua, Yesus menjawab. Yesus menyuruh murid-muridnya mengusir perempuan itu. Selanjutnya apa? Dia diusir. Setelah dikacangin, setelah didiamin, dia diusir. Wah, udah didiamin, diusir. Kalau saya ini udah pergi aja lah. Tapi apa respon dari perempuan ini? Perempuan ini tetap bertahan. Perempuan ini tetap ada di situ. Dan Yesus juga kembali berkata seperti ini. Jawab Yesus, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Oke, udah dikacangin, udah didiemin, diusir. Sekarang Yesus bilang, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang, yaitu bangsa Israel. Secara nggak langsung Yesus bilang seperti ini, kamu itu bukan urusan saya, kamu itu bukan kepentingan saya. Tapi apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Bagaimana perempuan ini berespon? Bayangkan teman-teman di posisi perempuan ini sekarang ya. Teman-teman udah dikacangin, teman-teman udah diusir, teman-teman udah dibilang, kamu tuh bukan urusan saya. Tapi perempuan ini berkata seperti ini, teman. Tuhan, tolonglah aku. Tolonglah aku. Wah, luar biasa ya perempuan ini. Luar biasa. Udah dikacangin, udah didiemin, diusir, dibilang kamu bukan urusan saya. Dia tetap berkata kepada Yesus, Tuhan tolonglah aku. Selanjutnya, Yesus juga berkata kepada perempuan ini. Tetapi, Yesus menjawab, tidak patut
mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya ke anjing. Dan melemparkannya ke anjing, teman-teman. Kita bisa melihat anjing pada konsep pada waktu itu adalah menunjukkan bangsa yang bukan Yahudi. Bangsa yang bukan Yahudi. Sedangkan kata roti itu menunjuk kepada dirinya, yaitu Kristus sang roti hidup. Sedangkan anak-anak menunjukkan kepada orang-orang keturunan Israel, bangsa Israel, umat pilihan. Secara nggak langsung, Yesus bilang seperti ini nih, aku tuh diutus hanya untuk orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada waktu itu. Wah, luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali penolakan yang dihadapi oleh perempuan ini. Udah didiamin, dikacangin, diusir, ditolak, dan dikatakan tidak layak bagi apa? Anjing makan dari meja Tuhannya. Secara nggak langsung Yesus bilang, lu nggak layak buat gua. Tapi teman-teman, ketika baca bagian selanjutnya, hati saya kembali teman-teman, tersayat dengan bagian firman Tuhan ini. Dia berkata demikian, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah dari meja tuannya. Makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia mau berkata seperti ini, oke lah Tuhan, aku bukan umat pilihan, aku bukan bangsa pilihan, aku bukan Israel. Tapi aku percaya ada kuasamu, ada mukjizatmu yang masih sedikit, walaupun sedikit, tapi bisa aku rasakan. Bisa aku alami. Wah, luar biasa ya perempuan ini. Bayangkan kalau kita dengan posisi demikian. Kita akan meninggalkan mungkin, kita akan tinggalkan Yesus di situ. Ya udahlah, aku kembali kepada dewa-dewi tadi aja. Aku kembalilah kepada keyakinanku yang semula. Toh Yesus nggak baik. Toh Yesus kejam di sini. Kelihatannya. Yesus tidak ada dalam masalahku. Yesus tidak ada dalam persoalan hidupku. Tapi perempuan ini, dia tetap ada, dia tetap datang ke situ, tetap yakin bahwa Yesus mau menyembuhkan anaknya. Dan dia tetap berada di situ. Ini adalah satu keyakinan. Keyakinan bahwa dia yakin kepada Kristus dan tidak meninggalkan Kristus. Teman-teman, ada satu perkataan dari pendeta Bigman Sirait yang sering sekali saya ingat. Pendeta Bigman Sirait ngomong seperti ini. Iman yang dahsyat adalah iman yang dapat memindahkan gunung. Iman yang dahsyat adalah iman yang dapat memindahkan gunung. Tetapi iman yang benar, walaupun gunung gak pindah-pindah, walaupun gunung tak beranjak, tapi kamu tetap beriman di situ. Kamu tetap memiliki iman di situ. Karena apa? Karena kamu yakin bahwa suatu saat Yesus akan membuat gunung itu beranjak, akan membuat gunung itu berpindah. Tinggal apa? Tinggal lihat prosesnya aja. Teman-teman, dalam menghadapi hal demikian, mungkin hari ini kamu lagi ada masalah, lagi ada persoalan. Masalahmu gak selesai-selesai. Mungkin engkau hari ini di PHK dari kantor. Mungkin ekonomimu buruk pada hari ini.
Mungkin ada masalah pada hari ini. Tapi ingat bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tetap ada bagi setiap kamu. Teman-teman, hari ini ketika engkau ada masalah, ada persoalan, yakinlah bahwa Tuhan tetap menyertai engkau. Oke, di poin ketiga, bagaimana kita harus menghadapi masalah. Kita harus menghadapi masalah ketika kita harus menghadapi masalah dengan satu keyakinan, dalam menghadapi masalah kita harus tetap beriman. Dikatakan di ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu." Hai ibu, besar imanmu. Kata besar imanmu di sini teman-teman, kalau kita lihat bahasa aslinya itu pakai kata megas. Megas. Yaitu menunjukkan bahwa dahsyat, menunjukkan bahwa keras, agung, tinggi, mengherankan. Kata megas itu menunjukkan apa? Besar, dia lebih dari besar, bahkan sangat besar teman-teman. Ini menunjukkan bagaimana perempuan ini dapat mendapatkan iman yang besar, dia memiliki iman yang besar, dan apa? Dan dia berhasil menghadapi setiap hal yang dihadapinya. Terbukti, anaknya sembuh, masalahnya selesai, dan imannya bertambah. Dikatakan, "Hai ibu, besar imanmu." Luar biasa ya teman-teman. Untuk mengakhiri khotbah saya hari ini, saya ingin bercerita tentang satu tokoh. Tokoh itu adalah Hartio G. Sperford. Teman-teman, Hartio ini adalah seorang tokoh yang cukup dikenal di dalam kekristenan. Dia mempunyai istri dan mempunyai anak. Dia mempunyai 5 orang anak, 1 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Dia juga pengusaha properti yang berhasil di Michigan, seorang ahli hukum, dia juga dia dan istrinya juga penganut seorang Presbyterian. Keduanya juga aktif dalam pelayanan, dia juga aktif dalam program penginjilan D.L. Moody, teman-teman. Hartio, seorang yang aktif dalam pelayanan, aktif dalam kegiatan penginjilan, aktif dalam segalanya. Teman-teman, kegiatan gereja aktif. Dan ketika 1870, Hartio kehilangan anak laki-lakinya. Anak laki-laki kena demam berdarah. Dan 1871, teman-teman, kebakaran hebat menimpa. Dan dia kehilangan aset dari propertinya. Oke. Orang yang cinta Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, aktif dalam penginjilan, ada masalah di sini. Dia kehilangan anak, dia kehilangan harta. Selanjutnya teman-teman, untuk menghibur keluarganya, Hartio memutuskan untuk membawa istri dan 4 anaknya berlibur ke Inggris. Setelah berlibur ke Inggris, mereka juga berencana untuk aktif dalam pelayanan D.L. Moody di sana. Pada November, mereka pergi ke New York dan menumpang satu kapal yang bernama Val de Ferrets yang melewati Samudra Atlantik. Mereka mau pergi menghibur diri nih, mau pergi liburan karena ada musibah, karena anaknya meninggal, karena properti terbakar. Karena ada satu masalah, ada urusan dari Hartio, anak dan istrinya dibiarkan untuk pergi duluan. Dan ternyata pada tanggal 2 November 1873, kapal yang dinaiki oleh istri
dan anak Hartio di sana menabrak kapal lain. Dan Hartio diberikan satu kabar, yaitu safe alone. Yang selamat hanya istri dari Hartio. Yang selamat hanya dia. Setelah mendengar kabar buruk itu, Hartio nyusul istrinya untuk ke Inggris. Dan kapal yang dipergunakan untuk menyusul itu melewati daerah di tempat anak-anaknya meninggal. Di tempat anak-anaknya mati di situ. Dan ada satu kebiasaan ketika mereka lewat dari satu daerah yang seperti itu. Mereka terbiasa untuk memberikan penghormatan dengan mengelilingi daerah itu. Kapten dari kapal tersebut mengelilingi kapal tersebut, mengelilingi daerah itu. Dan ketika mengelilingi daerah itu, Hartio menuliskan satu teks yang menjadi lagu yang sangat terkenal sampai sekarang. Di dalam teks lagu ini dikatakan bahwa nyamanlah jiwaku, tenanglah jiwaku. Bayangkan orang yang menghadapi masalah yang begitu bertubi-tubi. Anaknya hilang, hartanya hilang. Tersisa hanya istrinya. Dia berkata, tenanglah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Apakah kita bisa seperti ini? Apakah kita bisa seperti ini dalam menghadapi masalah dalam hidup kita? When peace like a river attended my way, when sorrows like sleep beneath your throne, whatever come me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Well, it is well with my soul. When the ocean looks at us so dark, you try your so calm. Let peace be Katakan, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul.
well with my soul. Tuhan, dalam hidup kami, dalam kehidupan kami Tuhan, masalah mungkin banyak yang kami hadapi. Banyak persoalan-persoalan dalam hidup ini yang buat kami takut, buat kami gentar Tuhan. Mungkin dalam masalah yang kami hadapi juga, kami lupa bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kami. Tuhan yang ikut serta dengan kami. Tuhan, hari ini Tuhan, melalui firman Tuhan yang disampaikan, ajar kami ingat bahwa Tuhan ada dalam permasalahan kami. Tuhan menyertai kami, Tuhan peduli terhadap kami. Engkau tidak diam, Engkau tidak meninggalkan kami. Bahkan Engkau ada bersama dengan kami. Ajar kami kuat Tuhan menghadapi setiap masalah dalam hidup kami. Tuhan, banyak hal yang kami hadapi, terkhusus selama pandemi ini Tuhan, selama COVID-19 ini Tuhan. Mungkin setiap kami terganggu dalam pekerjaan, terganggu dalam studi kami, terganggu dalam keluarga kami Tuhan, ekonomi kami. Tapi kami percaya kepada Tuhan Immanuel, Tuhan yang menyertai akan setiap kami, bahwa Engkau beserta akan setiap kami. Engkau ada akan setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, termasyurlah Engkau Tuhan. Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita sama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam hidup ini, pasti kita menemukan begitu banyak masalah. Masalah dan rintangan terus datang seakan-akan tidak ada lagi jalan. Tapi percayalah bahwa Tuhan yang selalu bersama dengan kita, Dia akan tunjukkan kita jalan agar kita dapat menghadapi semua ini. Saat tak ada harapan. Saat tak ada harapan, Kau datang, beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang, tunjukkanku jalan, tunjukkanku jalan. Terima
kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah begitu mengasihi kami. Engkau sudah menuntun setiap jalan hidup kami Tuhan. Meskipun kami jauh darimu, Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Saat ini kami sudah mengumpulkan sedikit dari apa yang kami punya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. All blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God, praise God, praise God who saved my soul. Praise God, praise God, praise God from whom all blessings flow. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita dengan semangat memuji Tuhan dengan King of Majesty. King of Majesty, I just have one desire, that's to be